Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berdiskusi untuk kemudian bersama-sama membahas anatomi organon genitalia femina. Pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan mengulang sedikit dengan embriologi perkembangan secara embriologi daripada organon genitalia feminina. Kemudian nanti dilanjutkan dengan struktur secara anatomisnya dan juga kelainan-kelainan yang mungkin terjadi baik secara kongenital maupun pada masa dewasanya. Kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anatomi genitalia feminina itu akan kita berangkat terkait dengan kembali kita mengulang pada kuliah genitalia maskulin kemarin adanya SRI. Cuma saya tekankan di sini ada juga ternyata kelainan di mana nanti adanya SRI translocation ya. Ini adalah pada XX tapi dia menjadi laki-laki ya, dia akan dibahas secara gangguan secara abnormalnya gitu ya. Normalnya itu juga ada nanti beberapa X yang female, tapi ini kasus jarang. Normalnya seperti ini ya, untuk terjadi laki-laki atau perempuan. Ya, kemarin yang sudah kita bahas ada ketidakadaan SRI itu akan memacu munculnya gen determinasi untuk jadi ovarium, yaitu FOXL2, VNT4, RSPO1, dan DAX1. Ini akan menekan SOX9 sehingga tidak menginduksi genital ridge menjadi testis, tapi akan menjadi ovarium yang nanti akan berkembang menjadi ovarium yang pada saat berdasarkan memproduksi estrogen yang nanti akan mempengaruhi perkembangan daripada organon female yang wanita yang sifatnya sekunder ya. Nah, sama asalnya kemarin sudah kita bahas, yaitu dari intermediate mesoderm nanti akan berkembang menjadi glandula supranalis, GERD, dan juga beberapa saluran-saluran terkait dengan uropotekanya. Ini adalah berasal dari mesoderm. Nah, yang paling kita pahami ya ada perkembangan daripada ductus volvi dan ductus mulleri ya, karena paparan daripada SRI nanti juga akan berpengaruh terhadap hormon yang dihasilkan sehingga dia akan berkembang ya, baik itu ductus mesonephritis atau kita kenal dengan nama ductus volvi yang dulu akan menjadi testis ya, atau ductus paramesonephritis yang kita kenal dengan ductus mulleri yang nanti akan kita bahas, yaitu akan berkembang menjadi organon genitalia feminina ya. Ductus mulleri itu akan berkembang di mana dia akan menjadi bagian oviduct terus bagian kranial dari vaginanya ya, itu akan berkembang seperti itu. Nah, pada perempuan itu ductus paramesonephritis atau kita kenal tadi ya dengan ductus mullerinya itu akan berkembang di sini karena pengaruh tadi ya, beberapa gen yang akhirnya juga akan untuk terjadinya ovarium ya, bagian bagian kranial dari ini juga akan dibentuk oleh genital ridge tersebut ya. Jadi dia tetap berada di cavum abdomen, nanti akan menyisakan beberapa organon yang sifatnya rudimenter ya, paroporon ini kan bagian dari dulu pronefros ya, metanefros yang dia regresi ya, termasuk nanti beberapa ligamentum itu akan dibentuk di sana ya. Di sini ada mesovarium sebagai penggontung daripada ovarium itu sendiri. Nah, secara embriologi dulu organon reproduksi terutama saluran reproduksi femina ini berkembang dari ductus paramesonephritis atau kita kenal nama ductus mulleri tadi ya. Dia membentuk seperti tubuh fallopi, uterus, kemudian bagian cervix daripada uterus ya, dan bagian kranial daripada vaginanya ya. Kemudian
ini nanti akan terbentuk ya, mulai dari septa dulu, dari awalnya padat kemudian terbentuk septa sehingga uterus terbentuk. Nah, nanti bisa saja kelainannya itu septanya ini masih ada sehingga dia bisa terjadi uterus bicornis, sehingga uterusnya itu memiliki 2 tanduk gitu ya, bisa. Itu adalah kelainan kongenital. Kemudian nanti juga perlu difahami vagina ini juga tersepta gitu. Dulunya padat itu, selama tersepta atau bentuk himen di sini ya. Himennya masih agak ada, tapi septa yang lainnya itu hanya menjadi rugi dari vaginanya. Kalau regresinya itu gagal, dia akan terbentuk septa juga sehingga tidak bisa kopulasi karena harus dilakukan insisi operasi pada bagian tersebut, terutama pada saat menarche itu darahnya tidak bisa keluar ya. Nah, perkembangan normal ductus Muelleri ini tergantung pada 3 fase ya, terutama organogenesis atau terbentuknya septum tadi, fusi ya, kemudian resorpsi septumnya ya. Organogenesis itu adalah terbentuknya organnya sendiri, kemudian fusi daripada organnya, resorpsi septumnya. Resorpsi septum itu kalau kegagalan resorpsi septum ya bisa jadi septa tadi ya. Nah, perkembangan ductus Muelleri itu dari organogenesisnya ditandai dengan bentuknya kedua ductus Muellerinya ya. Kegagalan ini bisa menyebabkan agenesis uteri atau hipoplasia daripada uterinya, atau nanti juga uterus unicornate. Nah, pada fusi itu ditandai dengan fusi saluran ya. Jadi tadi ductusnya itu menjadi 2 menjadi 1 ya, dari 2 menjadi 1 begitu fusi ya di sini. Kemudian nanti septanya itu akan direabsorpsi gitu ya. Ya, kegagalan ini bisa menyebabkan uterus bicornate atau dikenal dengan nama dipelvis ya. Sedangkan resorpsi septum ini menyebabkan resorpsi terhadap septa yang terjadi ya, salurannya itu menjadi menyatu. Contohnya misalkan terjadi uterus septat atau arcuata. Nanti kita lihat kelainannya. Anomalinya mulai dari uterus perkembangan seperti ini. Kalau ini tipe kelas 1 yang hipoplasia ya, jadi harus ini bangunnya luas tapi ini dia sempit sekali. Kemudian unicornate ya, hanya satu sisi saja. Di pelvis bicornate itu justru dia terpisah, satu-satunya masih ada septum. Ini yang bicornate yang kelas 4 ya, kemudian kelas 5 ya septat ya, terjadi septa yang cukup besar, tapi fundusnya ini masih menjadi satu. Kalau ini fundusnya ada pisah. Kemudian ada yang arcuat, sama kelas 7 itu adalah karena nggak adanya desnya ya, dia still besterolnya terkait dengan drug related des ya. Kemudian perkembangan genitalia eksternalnya itu juga berkembang ya. Dulu kan memang dari palus atau tuberculum genitalanya itu di sini nanti akan berkembang menjadi sama ya tadi tuberculum genitalia kan kalau pada wanita nanti akan berkembang menjadi klitoris ya. Di bagian ini ada himen, kemudian septanya itu akan regresi menjadi rugi di vaginanya. Jadi vagina itu ada ruginya gitu ya. Jadi tidak halus di sisi lateralnya, superior dan inferiornya seperti itu. Kemudian fornix kita adalah bagian yang mendalam ini adalah porsio. Kemudian dimasuk ke dalam ini mulai dari evolusium uteri eksternumnya, kemudian ada cervix uterinya ya, nanti ada masuk ke dalam uterus ya. Ini perkembangannya dari tuberculum genitalia eksternal. Kalau pada laki-laki tadi menutup, kalau perempuan tidak, dia justru berkembang dan membuka. Nah, pada bagian perineum yang akan agak sedikit meluas, kemudian pada genital swellingnya ini akan menjadi labium mayornya, sedangkan pada membrana urogenital ini nanti akan menjadi bagian Rutherford ya, plica genitalis itu akan plika ini akan menjadi labium minus, sedangkan tuberculum genital akan menjadi klitoris ya. Jadi tadi sama seperti pada genitalia maskulina, ini merupakan homolog bagi gland penis, ini merupakan homolog bagi penis atau korpus penisnya sendiri ya. Kemudian ini menjadi homolog bagi skrotumnya daripada labium maiusnya. Ini perkembangan yang kemarin sudah kita bahas ya.
Kalau berkembang menjadi perempuan berarti tuberkulumnya akan mengecil dan akan menjadi sama. Nanti walaupun pada gambar ini nggak terlihat jelas, di sini juga akan ada prepudiumnya ya. Nah, ini juga bisa dilakukan pemotongan pada khitan perempuan ya. Itu merupakan sunnah juga yang jadi khitan perempuan itu tidak terkait dengan yang sengamanya, tapi justru prepusium daripada klitorisisnya itu yang dipotong. Nah, secara kongenital bisa terjadi malformasi kongenital, di mana bisa terjadi ambigus genitalia ya. Jadi dia itu ada diferensiasi seksualnya secara normal, internal dan eksternalnya genitalianya itu konsisten, tetapi adanya penambahan kromosomal ya. Ada juga true hermaphrodit yang terutama yang 70% sekitar 46 XX ya. Walaupun XX ya, tapi dia secara eksternalnya itu dia itu punya, kalau true hermaphrodit itu dia punya ovari dan juga punya testis ya. Kemudian pseudo hermaphrodit justru kebalikannya, dia hanya memiliki female pseudo hermaphrodit ya, itu bisa hanya punya ovarium sebenarnya, tapi secara luarannya karena tadi perkembangannya itu enggak sempurna, jadi di sininya itu enggak sempurna, jadi kadang-kadang masih ambigus ya, kelihatan laki-laki apa perempuan gitu. Ada juga male pseudo hermaphrodit ya. Ini akan dibahas lebih lanjut mungkin nanti di biologi molekuler ya, penurunan sifat ini akan kita bahas. Ini yang female pseudo hermaphrodit ya, ini benar-benar perempuan ya, tetapi penampakannya kok ada seperti korpusnya daripada penis ya. Ini karena masalah hormonal ya, karena hiperplasia daripada glandula adrenalnya ya. Jadi kayak ya gitu, maskulin juga, wajahnya juga sama lagi maskulin gitu ya. Tapi ini sebenarnya punya ovarium ya. Kemudian Turner syndrome ya, ini juga nampak seperti itu. Nah, kalau yang tadi kita bahas ya, sisa-sisa ini adalah bangunan-bangunan rudimenter yang mungkin muncul yang menjadi kelainan karena harusnya dia rudimenter, jadi harusnya dia itu hilang tapi tidak hilang ya. Misalnya masih adanya Kisnat Gardner atau ductus Gardner, ini harusnya tidak ada tapi dia masih ada gitu ya. Kisnat Gardner itu kalau diraba di bagian dekat vagina ini kita bisa lihat adanya pembesaran kista Gardner ya. Atau juga bisa terjadi hidatiform dari Morgagni ya, ini juga bisa. Ini yang tadi anomali yang sudah jelas ya, dari double uterus, kemudian septat, kemudian cervical atresia ya. Jadi kalau dia tidak kurangnya fusi itu bisa terjadi kelainan seperti ini. Sedangkan kalau terlalu fusi itu justru malah buntet ya, jadi nanti bagian serviksnya itu justru malah tidak ada. Nah, kalau hanya ada satu sisi ya dia jadinya hanya unicorn gitu, sudah kita bahas ya. Ini adalah pengembangan dari vaginanya ya, dia normalnya begini tapi serviksnya ternyata hidup ya. Ini adalah bagian dari cervical atresia, ini yang normal ya, posisi vaginanya masih normal tapi nanti jadinya steril, nggak bisa hamil ya. Ini yang tadi yang justru vaginanya tidak terbentuk, tapi uterusnya terbentuk ya. Ini congenital atresia daripada vaginanya, vaginesis ya. Vaginal atresia, jadi septumnya itu terlalu tebal, dia harusnya terjadi resorpsi septum di sini, ternyata tidak terjadi, sehingga tertutup. Ini yang tersepta-septa bisa saja seperti ini, harusnya jadi rugi-rugi, septanya itu nggak resorpsi sempurna, akhirnya terjadi vaginal septa. Ini yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini kalau dilakukan pemeriksaan radiologis, pembelian kontras ya, nanti disuntikkan kontras dari anterior, itu bisa terjadi uterus bicornis kelihatan di sini ya, kontrasnya. Ini yang unicornis hanya satu sisi saja.
Nah, kita membahas sekarang organel primer yang pertama yaitu ovarium ya. Posisinya berada di fossa ovarica, yaitu antara fasa iliaca interna dan eksterna. Ini berada di fossa claudius ya, di belakang fasa iliaca internanya. Dia difiksasi oleh beberapa ligamentum. Yang pertama adalah ligamentum ovari proprium atau kita kenal dengan ligamentum utero-ovaricum ya. Ini yang menjadi ligamentum pertamanya, ligamentum ovariumnya, ligamentum ovari proprium. Kemudian yang sering kita bahas ya, ini ligamentum suspensorium ovarii ya. Ini karena nanti terkait dengan beberapa hal terkait torsi ovarium dan lain sebagainya yang berperan utamanya ya. Atau disebut juga ligamentum infundibulopelvicum. Kemudian ada ligamentum latum uteri atau kita kenal port ligamentum yang dia cukup luas. Kemudian bagian dari mesovariumnya yang menggantungkan daripada ovarium tadi. Jadi ini fiksasinya ligamentum dan mesovariumnya. Kita ke organel genitalia feminina ya. Ini femina interna itu ada ini ya, ovarium ya. Kemudian mulai dari bagian dari tuba fallopiae, nanti akan kita lihat bagian-bagiannya, baik itu dari fimbriae, kemudian ada bagian infundibulum, ampula dan ismusnya itu akan di sana ya. Kemudian bagian dari uterusnya, kemudian vagina ya, itu akan kita bahas lebih lanjut. Ini tadi ligamentum penggantung uterus ya, ligamentum latum uteri. Kemudian ini penggantung daripada ovarium yang kita kenal dengan mesovarium itu ini ya. Ini adalah mesovarium. Sedangkan ini adalah mesosalping yang kepotong gitu kan, dipotong begini kan kelihatan seperti ini ya. Kemudian ligamentum latum uteri itu adalah ini yang besar ini. Jadi nanti ligamentum latum uteri bersama dengan mesovarium ini menggantungkan bagian dari ovariumnya ya. Ada pengantung organel genitalia yang interna ya. Kemudian arteri dan venanya itu ini, arteri vena uterina ini. Kemudian ligamentum ini adalah ligamentum teres uteri yang berbentuk lingkarannya ya. Ini adalah bagian dari vaginanya, ini adalah orificium uretra eksternanya. Kalau ini nanti juga bagian dari rima dari vaginanya nanti akan masuk ya. Di sini nanti stem bagian vaginanya itu ada di sini ya. Ini tadi penggantung dari ovarium ya, sudah kita bahas ya. Ini adalah bagian dari mesosalping. Kemudian mesovariumnya tadi adalah ini ya. Tadi kan dipotongnya begini. Ini adalah bagian tuba fallopiae-nya secara keseluruhannya. Ini adalah ligamentum suspensorium ovarii-nya itu ini. Suspensorium ovarii pada bagian sisi postero kranialnya itu akan kita bagian mesovariumnya ya. Kemudian vaskularis dan inervasi ovarium itu dari cabang-cabang arteria ordinalis yang akan mempercabangkan arteri ovarica nanti bersama dengan rami ovaricus, arteri iliaca interna membentuk arkade ya, jaring-jaringnya sana ya. Kemudian sebagaimana pada tesis juga ada vena plexus pampiniformis ya, untuk vena ovaricanya, vena cava berlanjut dari vena cava inferior, dextra et sinistra, dan juga vena renalis sinistra ya. Makanya khas ya kalau di sinistra itu plexus pampiniformis itu langsung ya. Kemudian drainase limfanya itu dari nodi limfatici lumbales, nervusnya adalah plexus ovaricus ya. Ini adalah viscerosensoris, sifatnya otomotik pada parasimpatis dan simpatis ya, ada di situ. Venanya tadi plexus pampiniformis ya, berlanjut ke vena ovarica, nanti drainasenya venanya menuju vena cava inferior, dextra et sinistra. Bagian dextranya itu ke vena cava inferior, sedangkan bagian sinistranya nanti akan ke vena renalis sinistra. Kemudian drainase nodinya tadi nodus lumbales ya, nervusnya adalah plexus ovaricus tadi. Kemudian uterus ya, ini bagian
ada beberapa bagian, yaitu bagian fundus, corpus ya, kemudian cervix ya. Ini yang nanti akan berada pada bagian sentralnya ya. Kemudian di cervix nanti akan ada porsio supravaginalis, porsio vaginalis, dan bagian ostiumnya ya. Ada plica palmate dan glandula cervicalis. Nah, kita lihat ini bagian dari uterusnya ya. Ini secara letaknya bisa kita lihat. Ini excavatio retrouterinal atau kita kenal dengan nama cavum-douglasi ya. Biasanya kalau kita kolposcopy itu kita lihat nanti di sini ada cairan apa tidak. Karena biasanya kalau terjadi perdarahan nanti ataupun cairannya apa itu kita lihat di sini. Ya, bisa antrofleksi, bisa retrofleksi ya. Letak daripada uterusnya sendiri ini adalah bagian dari korpusnya, kemudian korpusnya seluruhnya, fundus itu adalah bagian yang bisa kita raba kalau pada saat hamil itu ya. Kemudian ada bagian isthmus kecil ya, cervixnya di sini ya. Kemudian porsio yang sifatnya supravaginalis dan vaginalis yang kita lihat ya, supravaginalis cervicis uteri. Kemudian ada labium posterius ya. Nanti ada fornix di sini, fornix posterior dan fornix anterior. Nah, ini biasanya sperma masih bisa 2 kali 24 jam meronda di sini tuh ya, di bagian fornix ini. Kemudian cavitas uteri, kanalis isminya juga ada bisa kita lihat di sini. Kemudian ada excavatio retrouterina. Dan di sini karena di sini ada vesica urinari, ada excavatio vesico uterina. Ya. Kemudian fiksasi uterus ini dari ligamentum latum uteri atau kita nama bord ligamentum. Ada juga ligamentum cardinale atau ligamentum Machenrothi. Ligamentum cardinale Machenrothi ini ligamentum transversus cervicis. Ini yang utamanya mempertahankan uterus itu supaya tidak melorot gitu ya. Nah, nanti pada kasus-kasus orang tua yang kemudian prolaps uterusnya prolaps menuju ke vagina keluar begitu, itu sebenarnya kendornya dari pada ligamentum cardinale Machenrothi ini. Kemudian ada ligamentum teres uteri atau kita kenal round ligamentum karena dia memang berfungsi memutar tadi seperti gambar yang di depan tadi sudah kita lihat. Ligamentum pubis cervicalis atau ligamentum pubis cervicalis ini yang nanti di bagian dekat pubis cervical. Kemudian ligamentum recto uterinum, ligamentum ventriculosalis ini sebenarnya nomenklatur lama yang kita kenal dengan nama ligamentum pubis vesicalia. Nanti juga di sana kita kenal dengan nama recto uterina atau sacrouterina. Kemudian ada juga musculus yang ikut membantu. Di situ ada musculus levatorani, yaitu musculus pubocicus dan musculus pubovaginalis, dan juga musculus transversus perinei yang profundus ya, transversus perinei yang profundus. Kita ketahui bersama kalau di gambar ini merupakan pembatas yang kalau yang superficialis ya, pembatas trigonum urogenitale dengan trigonum anala. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini ligamentum cardinale Machenrothi ya. Yang utamanya yang nanti dia menahan supaya tidak terjadi prolaps uteri. Kalau yang tadi sudah kita bahas ya, dari mesors bagian dari fase uterinanya nanti juga sudah ligamentum menggantung dari ovariumnya. Nah, posisi uterus itu bisa saja nanti antofleksi atau retrofleksi. Orang Indonesia banyak retrofleksi karena memang kebetulan banyak yang masih menggunakan kloset yang water closet yang sifatnya jongkok ya. Ini adalah bagian dari vaginanya dengan ruginya. Ini adalah dari anus ya, bagian dari ampula rectinya masih ada di sini. Nah, variasi letak uterusnya bisa saja midline, anteverted, antefleksi, retroverted, dan retrofleksi. Ini vaskulasi dan inervasi uterus ya, arteri leca internal yang nanti berlanjut ke arteri uterina, sedangkan drainase venanya dari plexus venus supravaginalisnya tadi sudah kita lihat ya, anastomosis plexus venus vesicalisnya, etrectalisnya nanti akan menjadi drainase ke sana.
Kemudian dia diinervasi oleh plexus uterovaginalis, yang mana itu merupakan bagian dari plexus hipocarticus inferior. Sedangkan drainase limfonodinya ada dua divisi. Yang pertama di bagian corpus uteri ya, yang lebih atas, lebih superior, lebih kranial, itu ada nodi limfatici ilaci internal bersama dengan nodi limfatici lumbalis, immunalis yang superficialis. Sedangkan yang di cervix uteri itu adalah nodi limfatici ilaci internal plus sacralis. Ini arteri uterina yang tampak di sini. Nanti kalau kita tahu lapisan uterina ada dua, ada tiga. Lapisan endometriumnya itu ada di sana ada endometrium, mesometrium dan perimetrium untuk lapisan dari uterusnya ya. Kemudian fase darahnya ya, nanti akan kita lihat ya. Di sini nanti kalau sudah fase mulai menstruasi, dalam siklus menstruasi, luruhnya endometrium gitu ya. Bagian ini akan luruh gitu ya. Nah, ini yang arteri spiralis yang berperan pada terutama patofisiologi dari preeklamsia. Ini organ genital yang femina eksternalnya ya, mulai dari mons pubis ya, tampak di sini ada mons pubis. Jadi yang ditumbuhi rambut pubis ya, itu adalah di depannya os pubis, itu adalah mons pubis. Kemudian ada labium mayornya, kemudian nanti ada labium minor, ada forset, ada klitoris ya persatuannya. Kemudian ada orifisiumnya, uretra yang eksternum, jadi dia terpisah walaupun uretranya pendek ya. Makanya cepok dari arah posterior ke anterior itu tidak disarankan karena E. coli itu bisa jalan-jalan menuju ke arah anterior, jadi dia harus ke belakang gitu ya. Kemudian ada himen carancula hymenalis ya, kemudian lanjutan dari vaginanya ya. Kemudian ini commissura labialis yang posterior, perineal rib rapenya. Jadi nanti kalau kita melakukan episiotomi ya, itu adalah pada bagian lateral, kemudian ke medial ya. Di bagian ini ke lateral sini. Gunting samping dulu baru ke sana. Jangan digunting ke medial begini, nanti robeknya bisa sampai ke anus ya. Makanya pada saat stand menjaga kepala bayi lahir itu harus benar-benar kuat. Kalau tidak, nanti terlalu cepat bayi lahir itu juga robekannya bisa sangat besar. Kemudian di bagian vagina ada fornix anterior, posterior dan lateral. Kemudian pada bagian paritasnya ada dinding yang anterior dan posterior. Ada carancula hymenalis ya. Fiksasi dan posisinya adalah septum uretrovaginala dan juga rectovaginala, excavatio rectouterina yang kita kenal dengan fundikulasi tadi ya. Musculus pubovaginalis dan vaskulasi vagina, terutama nanti adalah cabang-cabang arteri ilaga interna ya, ada arteri vaginalis, kadang-kadang pada beberapa orang tidak ada ya. Arteri uterina yang tadi rami vaginalis yang sudah kita lihat di gambar, kemudian arteri rectalis media, rami vaginalis, dan arteri pudenda interna, rami vaginalis. Sedangkan drainase venanya dari cabang-cabang yang menuju ke vena ilaga interna ya, dari plexus venosus uterovaginalis ya, dari vena pudenda interna dan vena uterina. Sedangkan inervasinya itu dari nervus nervi vaginalis, plexus uretrovaginalis ya, untuk ini merupakan lanjutan dari plexus hipogastricus inferior, dan juga nervus pudendis terutama pada bagian kaudal di bagian bawah himen. Kemudian drainase limfonodusnya dari nodus lymphatic ilaci internus dan externus, nodi limfatici inalis superficialis ya, pada bagian kaudal bawah dari himen. Ya, tadi sudah kita bahas ya, mulai dari mons veneris atau mons pubis, labia mayora et minora, kemudian ada rima pudendi ya, commissura anterior posterior, kemudian bulbus vestibuli ya, gandula vestibularis, clitoridisnya ada di sini. Coba ini preputimbuclerodisnya yang memang kita biasanya hilangkan pada khitan perempuan ya. Kemudian ada uretra feminina.
Genitalia femina eksternal itu utamanya nanti ada labium mayor ya, 5 pudendum pintunya ya, celah linea medianya di antara labium mayor dan merupakan pintu dari menuju ke vestibulum vagina. Nah, ini ada 2 fasies eksternal, bagian luar dari labium maius, masih banyak rambutnya, banyak glandula sebasianya, dan biasanya lebih berpigmen, lebih gelap ya. Sedangkan fasies internalnya itu bagian dalam licin dan tidak berlamput. Sedangkan komisura labium anterior itu ada mons pubis yang lanjutan labium mayor ke ventral. Kemudian komisura labium posterior lanjutan labium mayor ke bagian dorsal. Nah, frenulum labium pudenda atau kita kenal nama forceps itu adalah pertemuan labium minor dextra et sinistra di linea mediana di bagian dorsalnya. Sedangkan prepusing pedis adalah bagian lateral lanjutan dari labium minor dextra et sinistra yang ke ventral, namun membelok ke arah lateralnya. Ini yang kita potong aja prepusing pedis kalau hitam perempuan. Kemudian ada frenulum cordularis ada bagian lateral dan lanjutan labium minor dextra et sinistra yang ke arah ventral. Namun membeloknya ke medial ya, agak ke tengah. Nah, arteri-arteri yang kemudian memvaskularisasi genitalia femina eksternal adalah arteri femoralis ya, nanti menuju ke arteri pudenda eksternal menuju ke rami labialis anterior. Jadi rami labialis anterior ini akan memvaskulasi bagian-bagian di labium genitalia eksternalnya. Kemudian lanjutan dari arteri iliaca interna, ada arteri pudenda interna yang nanti juga sama ke rami labialis yang posterior, berlanjut ke arteri profunda clitoridis, arteri dorsalis clitoridis, dan arteri bulbi vestibuli. Sedangkan venanya itu ada vena dorsalis superficialis clitoridis dan venae labialis anterior ya, berlanjut ke vena pudenda eksterna, semuanya bermuara ke pudenda eksternanya. Kemudian sama nanti vena dorsalis profunda clitoridis dan vena labialis posterior ditambah dengan vena bulbi vestibuli itu akan bermuara ke vena pudenda interna. Sedangkan drainase limfonoidnya adalah nodi limfatici inguinalis superficialis ya. Sedangkan nervus atau inervasinya dari nervus ilioinguinalis mendapatkan juga dari rami genitalis, nervus genitofemoralis. Sedangkan dari nervus pudendusnya nanti akan mencapaikan nervi perinealis, nervi labialis posterior, dan nervi dorsalis clitoridis. Ini kalau kita membahas perineum tadi ya, beberapa otot-otot yang di sana, yang kuning adalah corpus perinealis ya, ini adalah transversus perineum yang superficialis, kemudian ini adalah bulbo cavernosus, dan yang ini adalah isio cavernosus ya. Jadi perineum itu bentuk dari muskuli perineum yang nanti ada dipus rapida nervus pudendus, nervus sacralis, dan nervus splenici parvidi. Di bagian corpus itu ada ligamentum anno coccygeum, ada rape perinei, fascia perinei, dan ada fossa ischioanalis ya. Nanti dari resis pubicus, corpus adiposum yang berupa lemak ya. Kemudian ada canalis pudendalis alcock, nanti kita bahas di belakang, dilewati oleh saraf apa saja. Ini adalah bagian perineum, nanti bentuk belah ketupat, ada bagian yang dia itu dibatasi tadi musculus transversus perineum yang superficialis, di mana nanti bagian superior ini akan kita kenal dengan trigonum urogenitalis, sedangkan di bagian bawah yang kita kenal dengan nama trigonum anala ya. Ini trigonum urogenitalis dan diafragma pelvis, dan juga trigonum urogenitalis dan trigonum anala ya. Ini adalah transversus perineum yang superficialis, batasnya itu ya. Kemudian ini tadi isio cavernosus, kemudian yang ini adalah bulbus sponiosus, yang bagian tiga ini kita kenal diafragma urogenitalis. Kemudian musculus transversus perineum yang superficialis. Yang nomor 5 ini adalah musculus levator ania, dia cukup besar. Kemudian musculus obturatus internus ya, ini yang ini. Kemudian musculus sphincter ani externus, ini sphincter ani yang bulat. Kemudian ligamentum sacrotuberale itu ini di atas di sini. Dan juga ligamentum ano coccygeum. Jadi dari anus ke coccygeum.
Ini adalah musculus superficialis dan musculus profundus. Ya. Di superficialis kita bisa lihat ada ischium cavernosus, bulbus spinulosus, kemudian transversus perineum yang superficialis, kemudian musculus sphincter ani yang externus, kemudian ada bagian gluteus maximus yang nampak terlihat. Kalau di bagian sisi yang lebih profunda kita akan bisa lihat diafragma urogenitalisnya, kemudian musculus coccygeus, coccygeus dan juga iliococcygeus. Kita kenal dengan nama dua ini dari levator ani. Ya. Ini dari ligamentum sacrotuberosnya tadi ya. Ini adalah canalus pudentalis alcock. Ya, nanti apa saja yang bisa dilihat di sana? Ada fossa iliaca externa, kemudian ada bagian ureter nih di bawah ini. Kemudian fossa ischioanalis ini ya. Ischioanalis ini fossa ischioanalis. Kemudian ada musculus iliacus, musculus obturatus externus, dan yang nomor 6 adalah levator ani. Sebenarnya adalah sphincter ani yang externus. Nah, nanti akan ada di situ musculus ya, percabangan dari sacrum 2, 3, dan 4 yang biasanya nanti percabangan pudendusnya. Ini nanti percabangannya akan melewati ini, canalis pudentalis alcock ya. Nah, kalau yang tidak lewat itu adalah nervus dorsalis yang menuju ke klitoris tadi ya. Ini tidak lewat canalis alcock. Tapi yang nervus pudendus yang cabang perineal itu tetap akan lewat canalis alcock, ataupun yang menuju ke bagian inferior dari nervus analis inferior itu akan dia melewati canalis pudentalis alcock. Nah, kita menginjak pada kelainan-kelainan genitalia femina. Biasanya itu ada yang karena inflamasi, ada yang karena neoplasma atau perkembangan dari tumor ya. Nah, baik itu yang benign maupun yang maligna ya. Ini yang pertama adalah pelvic inflammatory disease. Ini sebenarnya keranjang sampah ya, peradangan pada bagian ini, karena memang kavum abdomen bagi perempuan itu berterusan menuju tuba fallopi, uterus, dan juga lewat vagina. Ini berlubang, artinya bisa berkelanjutan. Apapun yang masuk bisa saja menjadikan peradangan di sana ya. Bisa saja jadi terjadi peradangan sehingga ada nyeri ke perut bawah ya, itu bisa mengakibatkan pelvic inflammatory disease. Ini yang disebut sebagai polycystic ovarium ya, pembesaran ovarium disertai dengan kita multiple yang kecil ya. Ini biasanya karena ketidakseimbangan hormonal seks sehingga terlalu banyak produksi endokrin, ovumnya tidak matur, akhirnya mengakibatkan infertilitas ya. Ya, kisarannya pada usia produktif karena dia pada usia 20 sampai 30 tahun. Biasanya orangnya gemuk gitu ya, polycystic disease ya. Kemudian adanya endometriosis ya. Kalau tadi kalau pada pelvic inflammatory disease itu pelvisnya yang meradang ya istilahnya. Ini kalau ini hanya endometriosis itu jaringan endometrium yang memang bisa tumbuh di mana-mana ya, yang ini bisa di mana aja. Juga mengakibatkan infertilitas karena nanti jadinya zigot itu tidak bisa nidasi ya, tidak bisa implantasi di sini ya, sehingga ini juga kelainan yang perlu disembuhkan ya, biasanya dengan marsupialisasi ya. Kemudian ada teratoma dermoid ya, atau kista dermoid ya. Ini nanti jadi ovum yang tidak dibuahi tapi berkembang di ovarium. Jadi nanti ovarium ini jadi ada ditumbuhi gigi, ditumbuhi rambut gitu. Tumornya itu komplit ya, karena dia germ cell tumor ya. Bisa ada giginya benar-benar teratoma. Ini kista dermoid pada gambaran USG dan pada gambaran radiologi dengan X-ray ya. Ini mengakibatkan cukup ganas ya. Kista adenokarsinoma ya.
Ini kanker ovariumnya. Ini ovarium, kanker ovarium. Karena memang biasanya jarang ya dirasakan tiba-tiba sudah menyebar secara limfogenik, gitu cukup sering. Ini yang juga bagi wanita sering terjadi adalah kanker serviks ya. Jadi pada bagian ini porsio, secara umum semuanya porsio. Nah, serviksnya itu di dalam sana ya. Ya, ini sudah sampai menyebar sampai ke luar. Ada juga leukemia iteri, ada yang subserosal, intramural dan submucous, nanti akan dibahas di PA lebih lanjut. Ini leukemia di gambaran CT scan dan di gambaran USG. Ada juga kanker endometrial. Nah, ini yang juga kadang-kadang terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, adanya kondiloma acuminata. Ini karena infeksi HPV. Biasanya HPV, human papilloma virus tipe 16 dan 18 itu yang paling sering ya. Bahkan nanti juga mengakibatkan kanker serviksnya itu juga karena salah satu pengaruh daripada virus ini ya, human papilloma virus ini. Kondiloma acuminata, jadi cengger ayam, bisa di laki-laki bisa di perempuan. Prolapsus uteri tadi yang keluar karena lemahnya ligamentum cardinale McEnroe itu juga bisa mengakibatkan dia keluar. Nanti kalau pada pasien di klinis kita kasih vesarium namanya. Vesarium itu kayak gelang karet gitu, tapi agak tebal, dibuntir dimasukkan ke vagina sehingga dia nanti membuka di dalam sini sehingga dia tertahan di dalam si uterusnya. Ya, prolapsus uteri benar-benar keluar nanti uterusnya keluar. Ini oligodramion dan polidramion, saya kira pada kehamilan tidak kita bahas. Ini yang juga perlu hati-hati adanya kehamilan ektopik terganggu, di mana kehamilan itu terjadi di luar uterus ya, bisa di usus, bisa di paling sering adalah di tuba falopi ya. Ini berbahayanya kalau dia perkembangannya sudah agak besar, bisa mengakibatkan perdarahan hebat dan nyeri yang hebat ya. Harus merupakan gawat daruratan yang harus segera ditolong ya. Dia di luar uterus. Dan yang terakhir adalah mola hydatidosa. Jadi blind ovum yang dibiarkan ya, jadi biasanya pada minggu ke 10, 8, 10 itu sudah kelihatan ya. Kalau fetal pole tidak terlihat berarti kita yakin itu adalah blind ovum. Kalau dibiarkan dia berkembang, nanti tetap akan berkembang, dicek ke HCG-nya ya seperti hamil ya, positif ya. Tetapi dia berkembang menjadi seperti anggur ini saja. Ini harus segera dikuretase. Karena kalau dibiarkan nanti bisa jadi koriokarsinoma. Itu ada beberapa kelainan yang biasanya lebih sering kelainan-kelainan yang sifatnya neoplasma pada genitalia feminina. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Aku lu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.